Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan hari ini tanggal 4 November 2022. Bacaan inspirasi kita dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup yang mungkin sampai membuat iman kita krisis. Coba kita ingat, langkah atau tindakan apa yang kita lakukan untuk keluar dari situasi itu. Apakah kita hanya meratapi keadaan tanpa melakukan sesuatu? Atau malah melibatkan orang lain dengan cara yang tidak baik? Dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa ada seorang bendahara yang tidak jujur. Karena ketidakjujurannya, masa depannya pun menjadi terancam. Meski situasinya sedang terancam, si bendahara mampu mengatasi persoalannya dengan cara yang cerdik, yakni ia mempergunakan milik tuannya yang dikelolanya sendiri menjadi modal untuk membangun relasi dengan orang yang meminjam uang padanya. Atau kata lainnya, kita bisa katakan bahwa ia membeli pertemanan. Satu sisi, tindakan yang dilakukan bendahara itu baik karena telah meringankan beban sesamanya. Tapi satu sisi bisa juga dikatakan kurang baik. Wujudnya memang membantu sesama, tapi motivasinya itu yang tidak murni. Dia mengharapkan balasan atas perbuatan baiknya itu. Jika terjadi persoalan dalam hidupnya, orang yang dibantunya itu pun bisa balik membantunya. Dalam Injil memang dikatakan bahwa orang kaya itu memuji si bendahara. Dipuji karena si bendahara mempunyai kecerdikan untuk memikirkan dan melakukan suatu cara untuk keluar dari persoalan yang dialaminya. Si bendahara melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya tanpa merugikan orang itu. Dipuji juga karena si bendahara bertanggung jawab atas perbuatannya. Inilah yang mau Yesus sampaikan kepada kita, kepada keluarga-keluarga. Apabila kita, keluarga, mengalami kesulitan, janganlah menghindar atau malah menimpakan masalah kita pada orang lain.
sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Tetapi jadilah orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri tanpa harus merugikan orang lain, terutama orang yang dekat dengan kita. Marilah kita jaga hati dan pikiran kita dengan tetap mengandalkan Yesus sendiri dalam setiap persoalan hidup kita. Kita pergunakanlah kecerdikan yang kita punya dengan tiada maksud yang terselubung. Tetapi baiknya motivasi yang kita punya adalah murni. Jika kecerdikan yang kita lakukan adalah murni, Tuhan sendiri yang akan memberikan balasan kepada kita. Balasannya ialah kita mendapat pencerahan dari Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan terbaik, sehingga jalan yang akan kita tempuh tidak jalan yang menyesatkan, melainkan jalan keselamatan yang akan membawa kita sampai kepada kehidupan yang abadi dan kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati.